Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 01 Muhaimin Iskandar, Cak Imin, menyambut baik ihwal gerakan 4 jari yang tiba-tiba muncul ke permukaan. Sebagai informasi, gerakan tersebut diartikan sebagai bersatunya pendukung pasangan-pasangan calon nomor urut 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, serta pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gerakan Salam 4 Jari ini juga menjadi gerakan untuk tidak memenangkan pasangan-pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Ya pokoknya kita semua harus terus bergerak apapun cara kalian. Mau pakai itu mau pakai yang lain, yang penting kita tidak bisa membiarkan kemungkinan kepemimpinan ini salah, kata Cak Imin usai menghadiri dialog dengan petani di Gor Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Wonosobo, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Ketika ditanya apakah gerakan 4 jari ini memang diniatkan untuk kompak menyerang kubu Prabowo Gibran, Cak Imin menepis. Cak Imin mengatakan tidak ada rencana di balik lahirnya gerakan 4 jari itu. Ia bahkan baru mengetahui informasi itu. Enggak ada rencana, enggak ada niat, pokoknya kita jalan aja dulu. Di sini kita juga enggak ada koordinasi, enggak ada juga komunikasi, infonya sama-sama jalan, tuturnya. Saya enggak tahu malah, itu gerakan dari mana juga enggak tahu, ia menambahkan. Foto, calon wakil Prabowo, Cawapres, nomor urut 01 Muhaimin Iskandar, Cak Imin, usai menghadiri dialog dengan petani di Gor Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Wonosobo, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Tapi ada perintah itu jelas dan belum mafasid bukan damun ala jabil masalah. Kalau mau sukses habisi mafia dulu. Dabul mafasid itu kan habisi mafia. Kalau pesantren mesti dulu artinya. Dabul mafasid itu hindarkan, hentikan semua kemafsadatan, kerusakan. Nah itu artinya mafia. Sampai kebijakan pun, keputusan pun yang menentukan segelintir orang yang memang sudah invest di politik. Bersyukur, Amin perlu lapor pada seluruh yang hadir, tidak ada satupun yang investasi di Amin dalam pemilu 2024. Alhamdulillah, ini kita syukuri.
Bukan berarti kita curhat, bukan. Tapi ini kita syukuri. Insya Allah ini keberkahan yang akan membawa kesempatan untuk kita mulai perubahan dengan sesungguh-sungguhnya. Amin. Baik, bahkan saya tahu ini ngomong kota ini sebetulnya bukan soal pupuk. Ngomong nasib petani bukan soal cara kerja pertanian. Jenengan sudah ahli semua. Ngomong pertanian kuncinya politik yang menentukan keputusan kebijakan. Kalau nasib jenengan mau berubah, menangkan politik dulu. Kalau politiknya dikuasai sing monoan terus gak bakal mampu urusan puluhan tahun. Ya sampai. Kalau ini puluhan tahun dong. Ini namanya blok dong. Tidak ada jalan lain politik. Saya kagum sama Pak Yaman tadi. Pak Yaman tadi sudah ngerti betul politik, malah Coro Jakartanya itu Pak Yaman ini high politik. Sudah makomnya dari high politik. Jadi sekali lagi saya ingatkan masalah pupuk, masalah Mas Adi tadi Mas Adi, masalah infrastruktur pertanian, apa tadi itu? Sarana prasarana pertanian. Kalau dulu zaman Pak Harto ada istilahnya saprodi, sarana produksi. Kemudian juga disampaikan tadi sangat penting soal keberpihakan Pak Fahri. Pak Fahri, kuncinya keberpihakan. Ini pertanyaan politiknya mesti dikawin. Tinggi betul, saking suwe ini ini. Satu, keberpihakan. 7 keberpihakan nomor 1. Yang kedua, kesungguhan di dalam memutuskan. Contoh saya ini kalau bolak-balik ngomong soal lumbung pangan food estate. Ini keputusan yang super harus segera dievaluasi dihentikan. Puluhan triliun biaya berkelanjutan untuk nanam, tapi nggak ada hasil. Petani yang sudah pupuk mungkin rawan. Nah kita nanti begitu terpilih puluhan triliun stop, duitnya itu nggak pupuk. Ini sudah buat ini terus jelas-jelas kalau Pak Harto dulu udah gagal. Dulu Pak Harto bikin acara kayak mana dulu 1 juta lahan kampung. Ingat nggak? Nasi campuran kali mulai 1 juta lahan kampung itu persis pengulangan kegagalan bisnis. Puluhan triliun hilang per tahun, sekarang sudah ratusan triliun hilang dari. Kemarin saya tanya ke Komisi 10, Mas, ini orang duit 100 triliun itu kan mengatasi pupuk hilang caranya. Coba hitung, kawin itu kan beres Pak, kalau 100 triliun kita bisa bikin beberapa pabrik pupuk besar dan besar juga. 1 triliun itu artinya apa? Sebetulnya urusannya jelas, solusinya jelas, tapi nggak ada kemauan politik. Gini mungkin. Kalau kali Mas Anies menekat, pokoknya kalau kita menang, kita persembahkan kemenangan ini untuk menolong yang benar-benar serius. Benar-benar serius. Kalau misalkan dulu saja Jawa Tengah. Sing jenengi cita-cita bela rakyat itu suwi tapi gak pernah berhasil. Kalau dari menteri nanti Mas Anies dari menteri nanti kuncinya presiden lewat presiden. Kuncinya itu. Makanya insya Allah amin menang, amin semuanya menang mutlak untuk rakyat yang harus dibayar. Pokoknya jenengan tolong sampai akan salam dari dulu saat Jawa Tengah. Salami Pak Anies, salami Pak Muhaimin. Pokoknya kemenangan
perubahan ini kemenangan wong cilik Jawa Tengah. Ini sangat serius. Mergo urusannya gampang di depan mata. Contohnya Indonesia ini bakal menghadapi krisis pangan, pasti. Itu kita sudah tahu sejak saya jadi menteri. Krisis pangan itu akan terjadi 3 sebab. Sebab yang pertama, krisis iklim. Apa istilahnya? Musim gak jelas. Bumi makin panas karena polusi, karena istilahnya perusakan lingkungan, kemudian yang menghasilkan karbon yang memanaskan bumi. Ibu iklim rusak. Yang kedua, karena konflik, ada perang di Rusia, ada perang di mana-mana. Karena konflik ini mengakibatkan krisis global. Ini terus pasti krisis pangan. Nah yang ketiga, karena pertanian tidak bisa diandalkan. Wes rumit dia tadi tidak ditangani jelas. Sudah tahu dari dulu tapi diem aja. Nah oleh karena itu bismillah. Dengan ini bismillah. Persoalan di depan mata harus kita atasi secepat-cepatnya dan sesungguh-sungguhnya, karena sebetulnya gampang atasi ini asal ada kemauan politik. Problem pertanian kita sudah amat sangat jelas. Potensi ekonomi petani kita sangat besar karena kita butuh pangan yang tidak bisa ditunda lagi. Pangan nasional ini adalah pasar besar sekali yang mestinya bisa mendongkrak kesejahteraan petani. Syaratnya apa? Keseriusan pemerintah untuk memberikan sarana prasarana untuk berproduksi. Tidak ada jalan lain. Keputusan politik, political will. Contohnya, berapa kali saya ngomong, food estate, lumbung pangan, puluhan triliun, gagal total, harus dihentikan. Puluhan triliun yang gunakan untuk bikin pabrik pupuk. Tidak ada alasan, pasti bisa. Itu contohnya. Yang kedua, irigasi dipikir, lalu produksi dibeli oleh pemerintah bersama swasta, kerjasama. Sehingga petani tenang tetap produksi, nyaman karena pasti laku. Yang ketiga, terjamin harganya. Di nasional kita stok, ini pasti akan mengurangi impor dan bahkan sangat mengecilkan impor di masa yang akan datang. Dengan demikian maka petani makmur, pangan tersedia. Roadmap-nya jelas. Salah satu yang lain misalnya, petani butuh akses lahan. Sudah ada perpres tentang reforma agraria. Sudah bertahun-tahun tidak dijalankan. Syaratnya cuma satu, jalankan aja. Nah, kita menang nanti langsung menjalankan reforma agraria. Jadi mafia pupuk itu muncul karena uang pemerintah membantu subsidi kepada industri pupuk. Harusnya petani itu mendapatkan pupuk dengan cara langsung subsidinya. Apakah pembeliannya, apakah jadi sehingga harga pupuk produksi dari produsen pupuk harganya murah, tapi tidak diberikan ke petani, diberikan ke yang lain. Ini yang namanya mafia. Kita harus hentikan semua itu. Sekarang gerakan 4 salam jari ini ada sisi anti untuk melawan ya, pokoknya kita semua harus terus bergerak apapun cara kalian, mau pakai itu, mau pakai yang lain. Yang penting kita tidak bisa membiarkan kemungkinan kepemimpinan ini salah. Nggak ada rencana, nggak ada niat. Pokoknya kita jalan aja dulu. Jadi kita juga nggak ada koordinasi, nggak ada juga komunikasi. Pokoknya sama-sama jalan. termasuk gerakan tersebut. Saya nggak tahu Bang, itu gerakan dari mana juga nggak tahu. Terus tapi berarti kalau ada gerakan 4 jari ini masyarakat banyak yang menginginkan 01 dan 03 koalisi. Mungkin kelihatannya ada yang menginginkan jangan sampai itu terjadi.
Gus, ini kan meski sudah dicabut ya Gus ya laporan kepada Presiden Jokowi ke Bawaslu, ini ada komentar nggak Gus terkait dengan hal tersebut? Saya belum tahu, tapi saya mau nanya dulu nanti nasional Amin apakah ada peluang untuk itu, belum tahu. Jadi Pak Prabowo akan membangun rencana membangun 13 kota baru. Kota baru. Kalau kami bukan kota baru, kami merintah 40 kota yang ada menuju transportasi umumnya, sarana airnya, kemudian lembaga Gus, ini kan besok Garuda Indonesia ini kan lawan Australia. Nah, gimana Gus? Ada nggak sedikit pesan atau semangat kepada teman-teman kita akan ya, kita mendoakan terus, kita support terus. Mari kita seluruh rakyat Indonesia dukung semangat. Insya Allah kita bisa mengalahkan musuh yang berat. prediksi skor kira-kira berapa Gus? Jangan berat, moga-moga menang kita 1-0. Oh, oke, 1-0 juga udah luar biasa ya Gus ya. Bang, makasih ya. Hari ini Gus dan dapat deklarasi dukungan juga Gus, gimana Gus? Hari ini Biar kelihatan. Hari ini Laskar Santri dan Laskar Pinggiran bersama Ibu Muslimat Wonosobo bergabung untuk memenangkan Amin di Wonosobo. Insya Allah Wonosobo basis PKB. Dan tentu keluarga besar Nahdliyin ini kompak. Tentu kita berharap suara-suara kekuatan ini menjadi kekuatan kemenangan yang nyata bagi Amin di Jawa Tengah. Berikutnya saya menangkap aspirasi mereka, intinya dua. Yang pertama, seluruh keluarga besar NU aspirasinya tersalurkan. Yang kedua, para petani yang menjadi tulang punggung ekonomi Wonosobo hari ini benar-benar diperhatikan, tidak ditinggalkan oleh pemerintah. Pemerintah ini benar-benar telah mengabaikan selama ini nasib petani Wonosobo. Sehingga kita butuh segera langkah-langkah para petani secara Indonesia agar benar-benar menjadi penyangga pangan sekaligus meningkat kesejahteraan mereka. Petani untung, petani menabung. Gus, ini dari hasil survei Litbang Kompas kemarin terakhir Gus, di Jawa Tengah ini elektabilitas PKB nomor 3 dan elektabilitas Amin juga nomor 3 dengan angka 4,3%. Nah ini PR-nya gimana ini Gus melihat Ya, ini Gus? tentu kita akan bekerja lebih keras lagi. Survei-survei itu kan sampling ya, jadi akan menjadi motivasi untuk kita terus bergerak lebih kencang lagi supaya kita Jawa Tengah ini, saya yakin karena apa? Pada dasarnya masyarakat ingin berubah. Pada dasarnya Jawa Tengah butuh berubah. Dan itu insya Allah akan dilakukan. Gus, soal tantangan Pak Luhut kemarin, Pak Luhut menunggu telepon dari Gus Imin itu untuk Oh ya, nanti kalau kampanye ini mulai agak reda, ini saya lagi di daerah, itu akan saya temui Pak Luhut, saya ajak ke daerah-daerah taman. Gus, tanggapan dari kader PKB yang itu Itu dirjen kementerian semua sudah diproses. Gus, berarti nanti akan ke Merawali juga ya Gus? Presiden Jokowi tidak Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 01 Muhaimin Iskandar, Cak Imin, menyambut baik ihwal gerakan 4 jari yang tiba-tiba muncul ke permukaan. Sebagai informasi, gerakan tersebut diartikan sebagai bersatunya pendukung pasangan-pasangan calon nomor urut 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, serta pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gerakan Salam 4 Jari ini juga menjadi gerakan untuk tidak memenangkan pasangan-pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Ya pokoknya kita semua harus terus bergerak apapun cara kalian. Mau pakai itu mau pakai yang lain, yang penting kita tidak bisa membiarkan kemungkinan kepemimpinan ini salah, kata Cak Imin usai menghadiri dialog dengan petani di Gor Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Wonosobo, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Ketika ditanya apakah gerakan 4 jari ini memang diniatkan untuk kompak menyerang kubu Prabowo Gibran, Cak Imin menepis. Cak Imin mengatakan tidak ada rencana di balik lahirnya gerakan 4 jari itu. Ia bahkan baru mengetahui informasi itu. Enggak ada rencana, enggak ada niat, pokoknya kita jalan aja dulu. Di sini kita juga enggak ada koordinasi, enggak ada juga komunikasi, infonya sama-sama jalan, tuturnya. Saya enggak tahu malah,
Itu gerakan dari mana juga enggak tahu, ia menambahkan. Foto, calon wakil Prabowo, Cawapres, nomor urut 01 Muhaimin Iskandar, Cak Imin, usai menghadiri dialog dengan petani di Gor Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Wonosobo, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Tapi ada perintah itu jelas darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Kalau mau sukses habisi mafia dulu. Darul mafasid itu kan habisi mafia. Kalau pesantren mesti dulu artinya. Darul mafasid itu hindarkan, hentikan semua kemafsadatan, kerusakan. Nah, itu artinya sampai kebijakan pun, keputusan pun yang menentukan segelintir orang yang memang sudah invest di politik. Bersyukur, Amin perlu lapor pada seluruh yang hadir, tidak ada satupun yang investasi di Amin dalam pemilu 2024. Alhamdulillah, ini kita syukuri, bukan berarti kita curhat, bukan. Tapi ini kita syukuri, insya Allah ini keberkahan yang akan membawa kesempatan untuk kita mulai perubahan dengan sesungguh-sungguhnya. Amin. Baik, bahkan saya tahu ini ngomong petani sebetulnya bukan soal pupuk. Ngomong nasib petani bukan soal cara kerja pertanian, jenengan sudah ahli semua. Ngomong pertanian kuncinya politik yang menentukan keputusan kebijakan politik. Kalau nasib jenengan mau berubah, menangkan politik dulu. Kalau politiknya dikuasai sing monoan terus gak bakal mampu urusan puluhan tahun. Ya seperti kalau ini puluhan tahun no. Ini namanya dok. Tidak ada jalan lain politik. Saya kagum sama Pak Yaman tadi. Pak Yaman tadi sudah ngerti betul politik, malah Coro Jakartanya itu Pak Yaman ini high politik. Sudah makomnya dari high politik.
Jadi sekali lagi saya ingatkan, masalah pupuk, masalah Mas Adi tadi nonton tadi, masalah infrastruktur pertanian, apa tadi itu, sarana prasarana pertanian. Kalau dulu zaman Pak Harto ada istilahnya saprodi, sarana produksi. Kemudian juga disampaikan tadi sangat penting soal keberpihakan Pak Fahri. Pak Fahri, kuncinya keberpihakan. Ini pertanyaan-pertanyaan politiknya mesti dikawin. Tinggi betul, saking kue Sindoro ini. Satu, keberpihakan, 7 Pak Fahri, 7 keberpihakan nomor 1. Yang kedua, kesungguhan di dalam memutuskan. Contoh saya ini kalau bolak-balik ngomong soal lumbung pangan food estate. Ini keputusan yang super harus segera dievaluasi dihentikan. Puluhan triliun biaya berkelanjutan untuk nanam, tapi nggak ada hasilnya. Petani yang butuh pupuk, nah kita nanti begitu terpilih puluhan triliun stop, duitnya juga pupuk saja. Ini sudah Grantel ini terus jelas-jelas contoh Pak Harto dulu udah gagal. Dulu Pak Harto bikin acara kayak mana dulu 1 juta lahan gambut. Ingat nggak? Si campuran kali mulai 1 juta lahan gambut itu persis pengulangan kegagalan bisnis. Uang triliun hilang per tahun, sekarang sudah ratusan triliun hilang dari kemarin saya tanya ke Komisi 10, Mas, ini orang duit 100 triliun itu kan mengatasi pupuk hilang caranya. Coba instrumen, kawin itu kan beres Pak, kalau 100 triliun kita bisa bikin beberapa pabrik pupuk besar yang bisa langsung diambil. 1 triliun itu artinya apa? Sebetulnya urusannya jelas, solusinya jelas, tapi nggak ada kemauan politik. Gini mungkin. Kalau kali Mas Anies menekat, pokoknya kalau kita menang, kita persembahkan kemenangan ini untuk menolong yang benar-benar penting. Benar-benar serius. Kalau misalkan dulu saja Jawa Tengah. Sing jenenge cita-cita bela rakyat itu suwi tapi gak pernah berhasil. Kalau dapat menteri nanti, Mas Anies dapat menteri nanti, kuncinya presiden lewat presiden. Kuncinya itu. Makanya insya Allah Amin menang, Anies semuanya menang mutlak untuk rakyat yang harus dibayar. Pokoknya dengan tolong sampai akan salam dari dulu saat Jawa Tengah, salami Pak Anies, salami Pak Muhaimin. Pokoknya kemenangan perubahan ini kemenangan wong cilik Jawa Tengah. Ini sangat serius. Mergo urusannya gampang di depan mata. Contohnya Indonesia ini bakal menghadapi krisis pangan, pasti. Itu kita sudah tahu sejak saya jadi menteri. Krisis pangan itu akan terjadi 3 sebab. Sebab yang pertama, krisis iklim. Apa istilahnya? Musim gak jelas. Bumi makin panas karena polusi, karena istilahnya perusakan lingkungan, kemudian yang menghasilkan karbon yang memanaskan bumi. Itu iklim rusak. Yang kedua, karena konflik. Ada perang di Rusia, ada perang di mana-mana. Karena konflik ini mengakibatkan krisis global. Ini terus pasti krisis pangan. Nah yang ketiga, karena pertanian tidak bisa diandalkan. Wes seluruh dia tadi tidak ditangani jelas. Sudah tahu dari dulu tapi diem aja. Nah, oleh karena itu bismillah. Kalau bantu dengan ini bismillah. Persoalan di depan mata harus
sebetulnya gampang atasi asal ada kemauan politik. Problem pertanian kita sudah amat sangat jelas. Potensi ekonomi petani kita sangat besar karena kita butuh pangan yang tidak bisa ditunda lagi. Pangan nasional ini adalah pasar besar sekali yang mestinya bisa mendongkrak kesejahteraan petani. Syaratnya apa? Keseriusan pemerintah untuk memberikan sarana prasarana untuk berproduksi. Tidak ada jalan lain. Keputusan politik, political will. Contohnya, beberapa kali saya ngomong, food estate, lumbung pangan, puluhan triliun gagal total, harus dihentikan. Puluhan triliunnya gunakan untuk bikin pabrik pupuk. Tidak ada alasan, pasti bisa. Itu contohnya. Yang kedua, irigasi dipikir, lalu produksi dibeli oleh pemerintah bersama swasta, kerjasama. Sehingga petani tenang tetap produksi, nyaman karena pasti laku. Yang ketiga, terjamin harganya. Di nasional kita stok, ini pasti akan mengurangi impor dan bahkan sangat mengecilkan impor di masa yang akan datang. Dengan demikian maka petani makmur, pangan tersedia. Roadmap-nya jelas. Salah satu yang lain misalnya, petani butuh akses lahan. Sudah ada perpres tentang reforma agraria. Sudah bertahun-tahun tidak dijalankan. Syaratnya cuma satu, jalankan aja. Nah, kita menang nanti langsung menjalankan reforma agraria. Jadi mafia pupuk itu muncul karena uang pemerintah membantu subsidi kepada industri pupuk. Harusnya petani itu mendapatkan pupuk dengan cara langsung subsidinya. Apakah pembeliannya, apakah jadi sehingga harga pupuk produksi dari produsen pupuk harganya murah, tapi tidak diberikan ke petani, diberikan ke yang lain. Ini yang namanya mafia. Kita harus hentikan semua itu. Meskipun sekarang gerakan salah terjadi di sisi untuk melawan ya, pokoknya kita semua harus terus bergerak apapun cara kalian, mau pakai itu, mau pakai yang lain. Yang penting kita tidak bisa membiarkan kemungkinan kepemimpinan ini salah. Nggak ada rencana, nggak ada niat. Pokoknya kita jalan aja dulu. Jadi kita juga nggak ada koordinasi, nggak ada juga komunikasi. Pokoknya sama-sama jalan. termasuk gerakan tersebut. Saya nggak tahu bang, itu gerakan dari mana juga nggak tahu. Terus tapi berarti kalau ada gerakan 4 jari ini masyarakat banyak yang menginginkan 01 dan 03 koalisi. Mungkin kelihatannya ada yang menginginkan jangan sampai itu terjadi. Gus, ini kan meski sudah dicabut ya Gus ya laporan kepada Presiden Jokowi ke Bawaslu. Ini ada komentar nggak Gus terkait dengan hal tersebut? Saya belum tahu, tapi saya mau nanya dulu nanti nasional Amin apakah ada peluang untuk itu, belum tahu. Jadi Pak Prabowo akan membangun rencana pembangunan 13 kota baru. Kota baru. Kalau kami bukan kota baru, kami sudah 40 kota yang ada menuju transportasi umumnya, sarana airnya, kemudian kepada Gus, ini kan besok Garuda Indonesia ini kan lawan Australia. Nah, gimana Gus? Ada nggak sedikit pesan atau semangat kepada teman-teman kita? ya, kita mendoakan terus, kita support terus. Mari kita seluruh rakyat Indonesia dukung semangat. Insya Allah kita bisa mengalahkan musuh yang berat. Prediksi skor kira-kira berapa Gus? Jangan berat, moga-moga menang kita 1-0. Oke, 1-0 itu udah luar biasa ya Gus ya? Terima kasih ya. Hari ini Gus dan dapat deklarasi dukungan juga Gus, gimana Gus? Hari ini yang kelihatan. Hari ini Laskar Santri dan Laskar Pinggiran sama Ibu Muslimat Wonosobo.
bergabung untuk memenangkan Amin di Wonosobo. Insya Allah Wonosobo basis PKB. Dan tentu keluarga besar Nahdliyin ini kompak. Tentu kita berharap suara-suara kekuatan ini menjadi kekuatan pemenangan yang nyata bagi Amin di Jawa Tengah. Berikutnya saya menangkap aspirasi mereka, intinya dua. Yang pertama, seluruh keluarga besar NU aspirasinya tersalurkan. Yang kedua, para petani yang menjadi tulang punggung ekonomi Wonosobo hari ini benar-benar diperhatikan, tidak ditinggalkan oleh pemerintah. Pemerintah ini benar-benar telah mengabaikan selama ini nasib petani Wonosobo, sehingga kita butuh segera langkah-langkah para petani secara Indonesia agar benar-benar menjadi penyangga pangan sekaligus meningkat kesejahteraan mereka. Petani untung, petani menabung. Gus, ini dari hasil survei Litbang Kompas kemarin terakhir Gus, di Jawa Tengah ini elektabilitas PKB nomor 3 dan elektabilitas Amin juga nomor 3 dengan angka 4,3%. Nah ini PR-nya gimana ini Gus melihat Ya, ini Gus? tentu kita akan bekerja lebih keras lagi. Survei-survei itu kan sampling ya, jadi akan menjadi motivasi untuk kita terus bergerak lebih kencang lagi supaya kita Jawa Tengah ini, saya yakin karena apa? Pada dasarnya masyarakat ingin berubah. Pada dasarnya Jawa Tengah butuh bekerja, dan itu insya Allah akan dilakukan. Gus, soal tantangan Pak Luhut kemarin, Pak Luhut menunggu telepon dari Gus Imin itu untuk Oh ya, nanti kalau kampanye ini mulai agak reda, ini saya lagi di daerah, itu akan saya temui Pak Luhut, saya ajak ke daerah-daerah taman. Gus, tanggapan dari kader PKB yang Itu dirjen kementerian semua sudah diproses. Gus, berarti nanti akan ke Merawali juga ya Gus? Presiden Jokowi dilaporkan ke Bawaslu. Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 01 Muhaimin Iskandar, Cak Imin, menyambut baik ihwal gerakan 4 jari yang tiba-tiba muncul ke permukaan. Sebagai informasi, gerakan tersebut diartikan sebagai bersatunya pendukung pasangan-pasangan calon nomor urut 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, serta pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gerakan Salam 4 Jari ini juga menjadi gerakan untuk tidak memenangkan pasangan-pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Ya pokoknya kita semua harus terus bergerak apapun cara kalian. Mau pakai itu mau pakai yang lain, yang penting kita tidak bisa membiarkan kemungkinan kepemimpinan ini salah, kata Cak Imin usai menghadiri dialog dengan petani di Gor Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Wonosobo, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Ketika ditanya apakah gerakan 4 jari ini memang diniatkan untuk kompak menyerang kubu Prabowo Gibran, Cak Imin menepis. Cak Imin mengatakan tidak ada rencana di balik lahirnya gerakan 4 jari itu. Ia bahkan baru mengetahui informasi itu. Enggak ada rencana, enggak ada niat, pokoknya kita jalan aja dulu. Di sini kita juga enggak ada koordinasi, enggak ada juga komunikasi, infonya sama-sama jalan, tuturnya. Saya enggak tahu malah, itu gerakan dari mana juga enggak tahu, ia menambahkan. Foto, calon wakil Prabowo, Cawapres, nomor urut 01 Muhaimin Iskandar, Cak Imin, usai menghadiri dialog dengan petani di Gor Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Wonosobo, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024.
binasa di bawah itu. Presiden, wakil presiden, petani, harus sejahtera, petani, amin, menang, perubahan, tepuk tangan untuk kita semua. Tapi ada perintah itu jelas dan belum mafasid bukan damun ala jalbil masalah. Kalau mau sukses habisi mafia dulu. Dapul mafasid itu kan habisi mafia artinya. Kalau pesantren mesti bunyi artinya. Dapul mafasid itu hindarkan, hentikan semua kemafsadatan, kerusakan. Nah, itu artinya mafia. Sampai kebijakan pun, keputusan pun yang menentukan segelintir orang yang memang sudah invest di politik. Bersyukur, Amin perlu lapor pada seluruh yang hadir, tidak ada satupun yang investasi di Amin dalam pemilu 2024. Alhamdulillah, ini kita syukuri. Bukan berarti kita curhat, bukan. Tapi ini kita syukuri. Insya Allah ini keberkahan yang akan membawa kesempatan untuk kita mulai perubahan dengan sesungguh-sungguhnya. Amin. Baik, bahkan saya tahu ini ngomong petani sebetulnya bukan soal pupuk. Ngomong nasib petani bukan soal cara kerja pertanian. Jenengan sudah ahli semua. Ngomong pertanian kuncinya politik yang menentukan keputusan kebijakan politik. Kalau nasib jenengan mau berubah, menangkan politik dulu. Kalau politiknya dikuasai sing monoan terus gak bakal mampu urusan puluhan tahun. Ya sampai. Kalau ini puluhan tahun dong. Ini namanya blok dong. Tidak ada jalan lain politik. Saya kagum sama Pak Yaman tadi. Pak Yaman tadi sudah ngerti betul politik, malah Jor Jakartanya itu Pak Yaman ini high politik. Sudah makomnya dari high politik. Jadi sekali lagi saya ingatkan masalah pupuk, masalah Mas Adi tadi nonton Adi, masalah infrastruktur pertanian, apa tadi itu? Sarana prasarana pertanian. Kalau dulu zaman Harto ada istilahnya saprodi, sarana produksi. Kemudian juga disampaikan tadi sangat penting soal keberpihakan Pak Fahri. Pak Fahri, kuncinya keberpihakan. Ini pertanyaan politiknya mesti dikawin. Tinggi betul, saking suwe ini. Satu, keberpihakan. 7 Pak Fahri, 7 keberpihakan nomor 1. Yang kedua, kesungguhan di dalam memutuskan. Contoh saya ini kalau bolak-balik ngomong soal lumbung pangan food estate. Ini keputusan yang super harus segera dievaluasi dihentikan. Puluhan triliun biaya berkelanjutan untuk nanam, tapi tidak hasil. Petani yang butuh pupuk, nah kita nanti begitu terpilih puluhan triliun stop, duitnya gawe pupuk saja. Ini sudah berantem ini terus jelas-jelas contoh Pak Harto dulu udah gagal. Dulu Pak Harto bikin acara kayak mana judulnya dulu 1 juta lahan kampung. Ingat mas? Nasi campuran kali pulau ini 1 juta lahan kampung. Itu persis pengulangan kegagalan statistik.
Puluhan triliun hilang setahun, sekarang sudah ratusan triliun hilang dari mari kita tanya ke Komisi 10. Mas, ini orang duit 100 triliun itu kan mengatasi kok hilang caranya. Coba hitung, kalian itu kan beres Pak, kalau 100 triliun kita bisa bikin beberapa pabrik besar dan bisa langsung ya. 1 triliun itu artinya apa? Sebetulnya urusannya jelas, solusinya jelas, tapi nggak ada kemauan politik. Gini mungkin. Kalau kali Mas Anies pun nekat, pokoknya kalau kita menang, kita persembahkan kemenangan ini untuk menolong yang benar-benar begitu. Benar-benar serius. Kalau misalkan dulu saja Jawa Tengah, sing jenengi cita-cita bela rakyat itu suwi tapi gak pernah berhasil. Kalau dapat menteri nanti, Mas Anies dapat menteri nanti, kuncinya presiden lewat presiden. Kuncinya itu. Makanya insya Allah Amin menang, Anies semuanya menang mutlak untuk rakyat yang harus dibayar. Pokoknya jenengan tolong sampai akan salam dari dulu saat Jawa Tengah. Salami Pak Anies, salami Pak Muhaimin. Pokoknya kemenangan perubahan ini kemenangan wong cilik Jawa Tengah. Ini sangat serius. Mergo urusannya gampang di depan mata. Contohnya Indonesia ini bakal menghadapi krisis pangan, pasti. Itu kita sudah tahu sejak saya jadi menteri. Krisis pangan itu akan terjadi 3 sebab. Sebab yang pertama krisis iklim. Apa istilahnya? Musim gak jelas. Bumi makin panas karena polusi, karena istilahnya perusakan lingkungan, kemudian yang menghasilkan karbon yang memanaskan bumi. Ibu iklim rusak. Yang kedua, karena konflik, ada perang di Rusia, ada perang di mana-mana. Karena konflik ini mengakibatkan krisis global. Ini terus pasti krisis pangan. Nah yang ketiga, karena pertanian tidak bisa diandalkan. Wes seluruh dia tadi tidak ditangani jelas. Sudah tahu dari dulu tapi diem aja. Nah oleh karena itu bismillah. Bismillah. Persoalan di depan mata harus kita atasi secepat-cepatnya dan sesungguh-sungguhnya, karena sebetulnya gampang atasi asal ada kemauan politik. Problem pertanian kita sudah amat sangat jelas. Potensi ekonomi petani kita sangat besar karena kita butuh pangan yang tidak bisa ditunda lagi. Pangan nasional ini adalah pasar besar sekali yang mestinya bisa mendongkrak kesejahteraan petani. Syaratnya apa? Keseriusan pemerintah untuk memberikan sarana prasarana untuk berproduksi. Tidak ada jalan lain. Keputusan politik will. Contohnya, kali saya ngomong, food estate, lumbung pangan, puluhan triliun gagal total, harus dihentikan. Puluhan triliunnya gunakan untuk bikin pabrik pupuk. Tidak ada alasan, pasti bisa. Itu contohnya. Yang kedua, irigasi dipikir, lalu produksi dibeli oleh pemerintah bersama swasta, kerjasama, sehingga petani tenang tetap produksi, nyaman karena pasti laku. Yang ketiga, terjamin harganya. Di nasional kita stok, ini pasti akan mengurangi impor dan bahkan sangat mengecilkan impor di masa yang akan datang. Dengan demikian maka petani makmur, pangan tersedia. Roadmap-nya jelas. Salah satu yang lain misalnya, petani butuh akses lahan. Sudah ada perpres tentang reforma agraria. Sudah bertahun-tahun tidak dijalankan. Syaratnya cuma satu, jalankan aja. Nah, kita menang nanti langsung menjalankan reforma agraria. Jadi mafia pupuk itu muncul karena
uang pemerintah membantu subsidi kepada industri pupuk. Harusnya petani itu mendapatkan pupuk dengan cara langsung subsidinya. Apakah pembeliannya, apakah jadi sehingga harga pupuk produksi dari produsen pupuk harganya murah, tapi tidak diberikan ke petani, diberikan ke yang lain. Ini yang namanya mafia. Kita harus hentikan semua itu. Sekarang gerakan 4 salam jari ini ada sisi untuk melawan Ya, pokoknya kita semua harus terus bergerak apapun cara kalian, mau pakai itu, mau pakai yang lain. Yang penting kita tidak bisa membiarkan kemungkinan kepemimpinan ini salah. Nggak ada rencana, nggak ada niat. Pokoknya kita jalan aja dulu. Kita juga nggak ada koordinasi, nggak ada juga komunikasi. Pokoknya sama-sama jalan. termasuk gerakan tersebut. Saya nggak tahu bang, itu gerakan dari mana juga nggak tahu. Terus tapi berarti kalau ada gerakan 4 jari ini masyarakat banyak yang menginginkan 01 dan 03 koalisi. Mungkin kelihatannya ada yang menginginkan jangan sampai itu terjadi. Gus, ini kan meski sudah dicabut ya Gus ya laporan kepada Presiden Jokowi ke Bawaslu. Ini ada komentar nggak Gus terkait dengan hal tersebut? Saya belum tahu, tapi saya mau nanya dulu nanti nasional Amin apakah ada peluang untuk itu, belum tahu. Di sini Pak Prabowo akan membangun rencana pembangunan 13 kota baru. Kota baru. Kalau kami bukan kota baru, kami merupakan 40 kota yang ada menuju transportasi umumnya, sarana airnya, kemudian kepada Gus, ini kan besok Garuda Indonesia ini kan lawan Australia. Nah, gimana Gus? Ada nggak sedikit pesan atau semangat kepada teman-teman kita? Ya, kita mendoakan terus, kita support terus. Mari kita seluruh rakyat Indonesia dukung semangat. Insya Allah kita bisa mengalahkan musuh yang berat. Prediksi skor kira-kira berapa Gus? Jangan berat, moga-moga menang kita 1-0. Oke, 1-0 juga udah luar biasa ya Gus ya? Terima kasih ya. Hari ini sudah dapat deklarasi dukungan juga Gus, gimana Gus? Hari ini Hari ini Laskar Santri dan Laskar Pinggiran bersama Ibu Muslimat Wonosobo bergabung untuk memenangkan Amin di Wonosobo. Insya Allah Wonosobo basis PKB. Dan untuk keluarga besar Nahdliyin ini kompak. Tentu kita berharap suara-suara kekuatan ini menjadi kekuatan kemenangan yang nyata bagi Amin di Jawa Tengah. Berikutnya saya menangkap inspirasi mereka, intinya dua. Yang pertama, seluruh keluarga besar NU aspirasinya tersalurkan. Yang kedua, para petani yang menjadi tulang punggung ekonomi Wonosobo hari ini benar-benar diperhatikan, tidak ditinggalkan oleh pemerintah. Pemerintah ini benar-benar telah mengabaikan selama ini nasib petani Wonosobo. Sehingga kita butuh segera langkah-langkah para petani secara Indonesia agar benar-benar menjadi penyangga pangan sekaligus meningkat kesejahteraan mereka. Petani untung, petani menabung. Gus, ini dari hasil survei Litbang Kompas kemarin terakhir Gus, di Jawa Tengah ini elektabilitas PKB nomor 3 dan elektabilitas Amin juga nomor 3 dengan angka 4,3%. Nah ini PR-nya gimana ini Gus melihat Ya, ini Gus? tentu kita akan bekerja lebih keras lagi. Survei-survei itu kan sampling ya, jadi akan menjadi motivasi untuk kita terus bergerak lebih kencang lagi supaya kita Jawa Tengah ini saya yakin karena apa? Pada dasarnya masyarakat ingin berubah. Pada dasarnya Jawa Tengah butuh perhatian dan itu insya Allah akan berubah. Gus, soal tantangan Pak Luhut kemarin, Pak Luhut menunggu telepon dari Gus Imin itu untuk Oh ya, nanti kalau kampanye ini mulai agak reda, ini saya lagi di daerah, itu akan saya temui Pak Luhut, saya ajak ke daerah-daerah taman.
tanggapan dari kader PKB yang Indonesia Itu dirjen kementerian semua sudah diproses. Gus, berarti nanti akan merawali juga ya Gus? Presiden Jokowi dilaporkan ke Bawaslu. Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 01 Muhaimin Iskandar, Cak Imin, menyambut baik ihwal gerakan 4 jari yang tiba-tiba muncul ke permukaan. Sebagai informasi, gerakan tersebut diartikan sebagai bersatunya pendukung pasangan-pasangan calon nomor urut 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, serta pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gerakan Salam 4 Jari ini juga menjadi gerakan untuk tidak memenangkan pasangan-pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Ya pokoknya kita semua harus terus bergerak apapun cara kalian. Mau pakai itu mau pakai yang lain, yang penting kita tidak bisa membiarkan kemungkinan kepemimpinan ini salah, kata Cak Imin usai menghadiri dialog dengan petani di Gor Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Wonosobo, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Ketika ditanya apakah gerakan 4 jari ini memang diniatkan untuk kompak menyerang kubu Prabowo Gibran, Cak Imin menepis. Cak Imin mengatakan tidak ada rencana di balik lahirnya gerakan 4 jari itu. Ia bahkan baru mengetahui informasi itu. Enggak ada rencana, enggak ada niat, pokoknya kita jalan aja dulu. Di sini kita juga enggak ada koordinasi, enggak ada juga komunikasi, infonya sama-sama jalan, tuturnya. Saya enggak tahu malah, itu gerakan dari mana juga enggak tahu, ia menambahkan. Foto, calon wakil Prabowo, Cawapres, nomor urut 01 Muhaimin Iskandar, Cak Imin, usai menghadiri dialog dengan petani di Gor Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Wonosobo, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Tapi ada perintah itu jelas darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Kalau mau sukses habisi mafia itu. Darul mafasid itu kan habisi mafia. Kalau pesantren mesti dulu artinya. Darul mafasid itu hindarkan, hentikan semua kemafsadatan, kerusakan. Nah, itu artinya sampai kebijakan pun, keputusan pun yang menentukan segelintir orang yang memang sudah invest di politik.
Bersyukur, Amin perlu lapor pada seluruh yang hadir, tidak ada satupun yang investasi di Amin dalam pemilu 2024. Alhamdulillah, ini kita syukuri, bukan berarti kita curhat, bukan. Tapi ini kita syukuri, insya Allah ini keberkahan yang akan membawa kesempatan untuk kita mulai perubahan dengan sesungguh-sungguhnya. Amin. Baik, bahkan saya tahu ini ngomong petani sebetulnya bukan soal pupuk, ngomong nasib petani bukan soal cara kerja pertanian, jenengan sudah ahli semua. Ngomong pertanian kuncinya politik yang menentukan keputusan kebijakan sosial. Kalau nasib jenengan mau berubah, menangkan politik dulu. Kalau politiknya dikuasai sing monoan terus gak bakal mampu urusan puluhan tahun. Ya oke. Kalau ini puluhan tahun no. Ini namanya dok toh. Tidak ada jalan lain politik. Saya kagum sama Pak Yaman tadi. Pak Yaman tadi sudah ngerti betul politik, malah cara Jakartanya itu Pak Yaman ini high politik. Sudah makomnya dari high politik. Jadi sekali lagi saya ingatkan, masalah pupuk, masalah Mas Adi tadi nonton Adi, masalah infrastruktur pertanian, apa tadi itu, sarana prasarana pertanian. Kalau dulu zaman Pak Harto ada istilahnya saprodi, sarana produksi. Kemudian juga disampaikan tadi sangat penting soal keberpihakan Pak Fahri. Pak Fahri, kuncinya keberpihakan. Ini pertanyaan-pertanyaan politiknya mesti dikawin. Tinggi betul, saking suwe ini. Satu, keberpihakan. 7 Pak Fahri, 7 keberpihakan nomor 1. Yang kedua, kesungguhan di dalam memutuskan. Contoh saya ini kalau bolak-balik ngomong soal lumbung pangan food estate. Ini keputusan yang super harus segera dievaluasi dihentikan. Puluhan triliun biaya berkelanjutan untuk nanam, tapi nggak ada hasilnya. Petani yang butuh pupuk, nah kita nanti begitu terpilih puluhan triliun stok, duitnya itu nggak ada pupuk. Ini sudah gatel ini terus jelas-jelas contoh Pak Harto dulu udah gagal. Dulu Pak Harto bikin acara kayak mana dulu 1 juta lahan gambut. Ingat mas? Si samuran kali mulai 1 juta lahan gambut itu persis pengulangan kegagalan bisnis. Puluhan triliun hilang per tahun, sekarang sudah ratusan triliun hilang dari. Kemarin saya tanya ke Komisi 10, Mas, ini nomor 200 triliun itu kan mengatasi pupuk hilang caranya. Coba kismen, kawin itu nanti. Beres Pak, kalau 100 triliun kita bisa bikin beberapa pabrik pupuk besar dan bisa langsung ya. 1 triliun. Itu artinya apa? Sebetulnya urusannya jelas, solusinya jelas, tapi nggak ada kemauan politik. Gini mungkin. Kalau kali Mas Anies menekat, pokoknya kalau kita menang, kita persembahkan kemenangan ini untuk menolong yang benar-benar penting. Benar-benar serius. Kalau misalkan dulu saja Jawa Tengah. Sing jenenge cita-cita bela rakyat itu suwi tapi gak pernah berhasil. Kalau dapat menteri nanti, Mas Anies dapat menteri nanti, kuncinya presiden lewat presiden. Kuncinya terus. Makanya insya Allah Amin menang, Anies semuanya menang mutlak untuk rakyat yang harus dibayar. Pokoknya
pokoknya jenengan tolong sampai ada salam dari dulu saat Jawa Tengah. Salame Pak Anies, salame Pak Muhaimin. Pokoknya kemenangan perubahan ini kemenangan wong cilik Jawa Tengah. Ini sangat serius. Mergo urusannya gampang di depan mata. Contohnya Indonesia ini bakal menghadapi krisis pangan, pasti. Itu kita sudah tahu sejak saya jadi menteri. Krisis pangan itu akan terjadi 3 sebab. Sebab yang pertama krisis iklim. Apa istilahnya? Musim nggak jelas. Bumi makin panas karena polusi, karena istilahnya perusakan lingkungan, kemudian yang menghasilkan karbon yang memanaskan bumi. Ibu iklim rusak. Yang kedua, karena konflik, ada perang di Rusia, ada perang di mana-mana. Karena konflik ini mengakibatkan krisis global. Ini terus pasti krisis pangan. Nah yang ketiga, karena pertanian tidak bisa diandalkan. Wes seluruh dia tadi tidak ditangani jelas. Sudah tahu dari dulu tapi diam aja. Nah, oleh karena itu bismillah. Wajib bantu dengan ini bismillah. Persoalan di depan mata harus kita atasi secepat-cepatnya dan sesungguh-sungguhnya karena sebetulnya gampang atasi asal ada kemauan politik. Problem pertanian kita sudah amat sangat jelas. Potensi ekonomi petani kita sangat besar karena kita butuh pangan yang tidak bisa ditunda lagi. Pangan nasional ini adalah pasar besar sekali yang mestinya bisa mendongkrak kesejahteraan petani. Syaratnya apa? Keseriusan pemerintah untuk memberikan sarana prasarana untuk berproduksi. Tidak ada jalan lain. Keputusan politik, political will. Contohnya, lah kali saya ngomong, food estate, lumbung pangan, puluhan triliun gagal total, harus dihentikan. Puluhan triliunnya gunakan untuk bikin pabrik pupuk. Tidak ada alasan, pasti bisa. Itu contohnya. Yang kedua, irigasi dipikir, lalu produksi dibeli oleh pemerintah bersama swasta, kerjasama, sehingga petani tenang tetap produksi, nyaman karena pasti laku. Yang ketiga, terjamin harganya. Di nasional kita stok, ini pasti akan mengurangi impor dan bahkan sangat mengecilkan impor di masa yang akan datang. Dengan demikian maka petani makmur, pangan tersedia. Roadmap-nya jelas. Salah satu yang lain misalnya, petani butuh akses lahan. Sudah ada perpres tentang reforma agraria. Sudah bertahun-tahun tidak dijalankan. Syaratnya cuma satu, jalankan aja. Nah, kita menang nanti langsung menjalankan reforma agraria. Jadi mafia pupuk itu muncul karena uang pemerintah membantu subsidi kepada industri pupuk. Harusnya petani itu mendapatkan pupuk dengan cara langsung subsidinya. Apakah pembeliannya, apakah jadi sehingga harga pupuk produksi dari produsen pupuk harganya murah, tapi tidak diberikan ke petani, diberikan ke yang lain. Ini yang namanya mafia. Kita harus hentikan semua itu. Diskusi sekarang gerakan 4 salah terjadi dari sisi aktif untuk melawan ya, pokoknya kita semua harus terus bergerak apapun cara kalian, mau pakai itu, mau pakai yang lain. Yang penting kita tidak bisa membiarkan kemungkinan kepemimpinan ini salah. Nggak ada rencana, nggak ada niat. Pokoknya kita jalan aja dulu. Jadi kita juga nggak ada koordinasi, nggak ada juga komunikasi. Pokoknya sama-sama jalan. termasuk gerakan tersebut. Saya nggak tahu Bang, itu gerakan dari mana juga nggak tahu. Terus tapi berarti kalau ada gerakan 4 jari ini masyarakat banyak yang menginginkan 01 dan 03 koalisi. Mungkin kelihatannya ada yang menginginkan
jangan sampai itu terjadi. Gus, ini kan meski sudah dicabut ya Gus ya laporan kepada Presiden Jokowi ke Bawaslu, ini ada komentar nggak Gus terkait dengan hal tersebut? Saya belum tahu, tapi saya mau nanya dulu nanti Nasional Amin apakah ada peluang untuk itu, belum tahu. Jadi Pak Prabowo akan membangun rencana pembangunan 13 kota baru. Kota baru. Kalau kami bukan kota baru, kami sudah 40 kota yang ada menuju transportasi umumnya, sarana airnya, kemudian lembaga Gus, ini kan besok Garuda Indonesia ini kan lawan Australia. Nah, gimana Gus? Ada nggak sedikit pesan atau semangat kepada teman-teman kita akan ya, besok? kita mendoakan terus, kita support terus. Mari kita seluruh rakyat Indonesia dukung semangat. Insya Allah kita bisa mengalahkan musuh yang berat. Prediksi skor kira-kira berapa Gus? Jangan berat, moga-moga menang kita 1-0. Oh, oke, 1-0 juga udah luar biasa ya Gus ya? Terima kasih ya. Hari ini Gus dan dapat deklarasi dukungan juga Gus, gimana Gus? Hari ini ya kelihatan. Hari ini Laskar Santri dan Laskar Pinggiran sama Ibu Muslimat Wonosobo bergabung untuk memenangkan Amin di Wonosobo. Insya Allah Wonosobo basis PKB. Dan tentu keluarga besar Nahdliyin Nahdliyat ini kompak. Tentu kita berharap suara-suara kekuatan ini menjadi kekuatan kemenangan yang nyata bagi Amin di Jawa Tengah. Berikutnya saya menangkap aspirasi mereka, intinya dua. Yang pertama, seluruh keluarga besar NU aspirasinya tersalurkan. Yang kedua, para petani yang menjadi tulang punggung ekonomi Wonosobo hari ini benar-benar diperhatikan, tidak ditinggalkan oleh pemerintah. Pemerintah ini benar-benar telah mengabaikan selama ini nasib petani Wonosobo. Sehingga kita butuh segera langkah-langkah para petani secara Indonesia agar benar-benar menjadi penyangga pangan sekaligus meningkat kesejahteraan mereka. Petani untung, petani menabung. Gus, ini dari hasil survei Litbang Kompas kemarin terakhir Gus di Jawa Tengah ini elektabilitas PKB nomor 3 dan elektabilitas Amin juga nomor 3 dengan angka 4,3%. Nah ini PR-nya gimana ini Gus melihat Ya, ini Gus? tentu kita akan bekerja lebih keras lagi. Survei-survei itu kan sampling ya, jadi akan menjadi motivasi untuk kita terus bergerak lebih kencang lagi supaya kita Jawa Tengah ini saya yakin karena apa? Pada dasarnya masyarakat ingin berubah. Pada dasarnya Jawa Tengah butuh berubah. Dan itu insya Allah akan berubah. Gus, soal tantangan Pak Luhut kemarin, Pak Luhut menunggu telepon dari Gus Imin itu untuk Oh ya, nanti kalau kampanye ini mulai agak reda, ini saya lagi di daerah, itu akan saya temui Pak Luhut, saya ajak ke daerah-daerah taman. Gus, tanggapan dari kader PKB yang ingin Indonesia. Itu dirjen kementerian semua sudah diproses. Gus, berarti nanti akan merawali juga ya Gus? Presiden Jokowi dilaporkan ke Bawaslu. Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 01 Muhaimin Iskandar, Cak Imin, menyambut baik ihwal gerakan 4 jari yang tiba-tiba muncul ke permukaan. Sebagai informasi, gerakan tersebut diartikan sebagai bersatunya pendukung pasangan-pasangan calon nomor urut 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, serta pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gerakan Salam 4 Jari ini juga menjadi gerakan untuk tidak memenangkan pasangan-pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Ya pokoknya kita semua harus terus bergerak apapun cara kalian. Mau pakai itu mau pakai yang lain, yang penting kita tidak bisa membiarkan kemungkinan kepemimpinan ini salah, kata Cak Imin usai menghadiri dialog dengan petani di Gor Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Wonosobo, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Ketika ditanya apakah gerakan 4 jari ini memang diniatkan untuk kompak menyerang kubu Prabowo Gibran, Cak Imin menepis. Cak Imin mengatakan tidak ada rencana di balik lahirnya gerakan 4 jari itu. Ia bahkan baru mengetahui informasi itu. Enggak ada rencana, enggak ada niat, pokoknya kita jalan aja dulu. Di sini kita juga enggak ada koordinasi, enggak ada juga komunikasi, infonya sama-sama jalan, tuturnya.
Saya enggak tahu malah, itu gerakan dari mana juga enggak tahu, ia menambahkan. Foto, calon wakil Prabowo, Cawapres, nomor urut 01 Muhaimin Iskandar, Cak Imin, usai menghadiri dialog dengan petani di Gor Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Wonosobo, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Tapi ada perintah itu jelas darul mafasid bukan damun ala jalbil masalah. Kalau mau sukses habisi mafia itu. Darul mafasid itu kan habisi mafia artinya. Kalau pesantren mesti bunyi artinya. Darul mafasid itu hindarkan, hentikan semua kemafsadatan, kerusakan. Nah, itu artinya sampai kebijakan pun, keputusan pun yang menentukan segelintir orang yang memang sudah invest di politik. Bersyukur, Amin perlu lapor pada seluruh yang hadir, tidak ada satupun yang investasi di Amin dalam pemilu 2024. Alhamdulillah, ini kita syukuri, bukan berarti kita curhat, bukan. Tapi ini kita syukuri, insya Allah ini keberkahan yang akan membawa kesempatan untuk kita mulai perubahan dengan sesungguh-sungguhnya. Baik, bahkan saya tahu ini ngomong petani sebetulnya bukan soal pupuk, ngomong nasib petani bukan soal cara kerja pertanian, jenengan sudah ahli semua. Ngomong pertanian kuncinya politik yang menentukan keputusan kebijakan politik. Kalau nasib jenengan mau berubah, menangkan politik dulu. Kalau politiknya dikuasai sing monoan terus gak bakal mampu urusan dengan puluhan tahun. Ya sampai. Kalau ini puluhan tahun no. Ini namanya dok no. Tidak ada jalan lain politik. Saya kagum sama Pak Yaman tadi. Pak Yaman tadi sudah ngerti betul politik, malah coro Jakartanya itu Pak Yaman ini high politik. Sudah makomnya dari high politik. Jadi sekali lagi saya ingatkan masalah pupuk,
tadi itu sarana prasarana pertanian. Kalau dulu zaman Pak Harto ada istilahnya saprodi, sarana produksi. Kemudian juga disampaikan tadi sangat penting soal keberpihakan Pak Fahri. Pak Fahri, kuncinya keberpihakan. Ini pertanyaan politiknya sih, kenapa? Tinggi betul, saking kue ini ini. Satu, keberpihakan. 7 Pak Fahri, 7 keberpihakan nomor 1. Yang kedua, kesungguhan di dalam memutuskan. Contoh saya ini kalau bolak-balik ngomong soal lumbung pangan food estate. Ini keputusan yang super harus segera dievaluasi dihentikan. Puluhan triliun duit untuk hutan untuk nanam, tapi nggak ada hasil. Petani yang sudah pupuk nah kita nanti begitu terpilih puluhan triliun stop duitnya itu nggak pupuk. Ini sudah Gratel ini terus jelas-jelas contoh Pak Harto dulu udah gagal. Dulu Pak Harto bikin acara kayak mana dulu 1 juta lahan kampung. Ingat mas? Nasi samuran kali dulu mulai 1 juta lahan kampung. Itu persis pengulangan kegagalan bisnis. Puluhan triliun hilang setahun, sekarang sudah ratusan triliun hilang dari kemarin saya tanya ke Komisi 10, Mas, ini nomor duit 100 triliun itu kan mengatasi cukup hilang caranya. Coba hitung, kami itu beres Pak, kalau 100 triliun kita bisa bikin beberapa pabrik pupuk besar yang bisa langsung ya. 1 triliun itu artinya apa? Sebetulnya urusannya jelas, solusinya jelas, tapi nggak ada kemauan politik. Gini mungkin. Kalau kali Mas Anies bernekat, pokoknya kalau kita menang, kita persembahkan kemenangan ini untuk menolong yang benar-benar penting. Benar-benar serius. Kalau misalkan dulu saja Jawa Tengah. Sing jenengi cita-cita bela rakyat itu suwi tapi gak pernah berhasil. Kalau dapat menteri nanti, Mas Anies dapat menteri nanti, kuncinya presiden lewat presiden. Kuncinya itu. Makanya insya Allah Amin menang, Anies semuanya menang mutlak untuk rakyat dan harus dibayar. Pokoknya jenengan tolong sampai akan salam dari dulu saat Jawa Tengah. Salami Pak Anies, salami Pak Muhaimin. Pokoknya kemenangan perubahan ini kemenangan wong cilik Jawa Tengah. Ini sangat serius. Mergo urusannya gampang di depan mata. Contohnya Indonesia ini bakal menghadapi krisis pangan, pasti. Itu kita sudah tahu sejak saya jadi menteri. Krisis pangan itu akan terjadi 3 sebab. Sebab yang pertama krisis iklim. Apa istilahnya? Musim nggak jelas. Bumi makin panas karena polusi, karena istilahnya perusakan lingkungan, kemudian yang menghasilkan karbon yang memanaskan bumi. Itu iklim rusak. Yang kedua, karena konflik, ada perang di Rusia, ada perang di mana-mana. Karena konflik ini mengakibatkan krisis global. Ini terus pasti krisis pangan. Nah yang ketiga, karena pertanian tidak bisa diandalkan. Wes dia tadi tidak ditangani jelas. Sudah tahu dari dulu tapi diem aja. Nah, oleh karena itu bismillah. Kalau bagaimana dengan ini bismillah. Persoalan di depan mata harus kita atasi secepat-cepatnya dan sesungguh-sungguhnya karena sebetulnya gampang atasi asal ada kemauan politik.
problem pertanian kita sudah amat-amat jelas. Potensi ekonomi petani kita sangat besar karena kita butuh pangan yang tidak bisa ditunda lagi. Pangan nasional ini adalah pasar besar sekali yang mestinya bisa mendongkrak kesejahteraan petani. Syaratnya apa? Keseriusan pemerintah untuk memberikan sarana prasarana untuk berproduksi. Tidak ada jalan lain. Keputusan politik, political will. Contohnya, berapa kali saya ngomong, food estate, lumbung pangan, puluhan triliun, gagal total, harus dihentikan. Puluhan triliunnya gunakan untuk bikin pabrik pupuk. Tidak ada alasan, pasti bisa. Itu contohnya. Yang kedua, irigasi dipikir, lalu produksi dibeli oleh pemerintah bersama swasta, kerjasama. Sehingga petani tenang tetap produksi, nyaman karena pasti laku. Yang ketiga, terjamin harganya. Di nasional kita stok, ini pasti akan mengurangi impor dan bahkan sangat mengecilkan impor di masa yang akan datang. Dengan demikian maka petani makmur, pangan tersedia. Roadmap-nya jelas. Salah satu yang lain misalnya, petani butuh akses lahan. Sudah ada perpres tentang reforma agraria. Sudah bertahun-tahun tidak dijalankan. Syaratnya cuma satu, jalankan aja. Nah, kita menang nanti langsung menjalankan reforma agraria. Jadi mafia pupuk itu muncul karena uang pemerintah membantu subsidi kepada industri pupuk. Harusnya petani itu mendapatkan pupuk dengan cara langsung subsidinya. Apakah pembeliannya, apakah jadi sehingga harga pupuk produksi dari produsen pupuk harganya murah, tapi tidak diberikan ke petani, diberikan ke yang lain. Ini yang namanya mafia. Kita harus hentikan semua itu. Sekarang gerakan 4 salah jari ini ada sisi aktif untuk melawan ya, pokoknya kita semua harus terus bergerak apapun cara kalian, mau pakai itu, mau pakai yang lain. Yang penting kita tidak bisa membiarkan kemungkinan kepemimpinan ini salah. Nggak ada rencana, nggak ada niat. Pokoknya kita jalan aja dulu. Jadi kita juga nggak ada koordinasi, nggak ada juga komunikasi. Pokoknya sama-sama jalan. termasuk gerakan tersebut. Saya nggak tahu bang, itu gerakan dari mana juga nggak tahu. Terus tapi berarti kalau ada gerakan 4 jari ini masyarakat banyak yang menginginkan 01 dan 03 koalisi. Mungkin kelihatannya ada yang menginginkan jangan sampai itu terjadi. Gus, ini kan meski sudah dicabut ya Gus ya laporan kepada Presiden Jokowi ke Bawaslu. Ini ada komentar nggak Gus terkait dengan hal tersebut? Saya belum tahu, tapi saya mau nanya dulu nanti nasional Amin apakah ada peluang untuk itu, belum tahu. Di sini Pak Prabowo akan membangun rencana pembangunan 13 kota baru. Kota baru. Kalau kami bukan kota baru, kami bukan 40 kota yang ada menuju transportasi umumnya, sarana airnya, kemudian kepada Gus, ini kan besok Garuda Indonesia ini kan lawan Australia. Nah, gimana Gus? Ada nggak sedikit pesan atau semangat kepada teman-teman kita? ya, kita mendoakan terus, kita support terus. Mari kita seluruh rakyat Indonesia dukung semangat. Insya Allah kita bisa mengalahkan musuh yang berat. Prediksi skor kira-kira berapa Gus? Jangan berat, moga-moga menang kita 1-0. Oke, 1-0 juga udah luar biasa ya Gus ya? Terima kasih ya. Hari ini Gus dan dapat deklarasi dukungan juga Gus, gimana Gus? Hari ini Hari ini Laskar Santri dan Laskar Pinggiran bersama Ibu Muslimat Wonosobo bergabung untuk memenangkan Amin di Wonosobo. Insya Allah Wonosobo basis PKB. Dan tentu keluarga besar Nahdliyin Nahdliyat ini kompak
Tentu kita berharap suara-suara kekuatan ini menjadi kekuatan kemenangan yang nyata bagi Amin di Jawa Tengah. Berikutnya saya menangkap aspirasi mereka, intinya dua. Yang pertama, seluruh keluarga besar NU aspirasinya tersalurkan. Yang kedua, para petani yang menjadi tulang punggung ekonomi Wonosobo hari ini benar-benar diperhatikan, tidak ditinggalkan oleh pemerintah. Pemerintah ini benar-benar telah mengabaikan selama ini nasib petani Wonosobo, sehingga kita butuh segera langkah-langkah para petani secara Indonesia agar benar-benar menjadi penyangga pangan sekaligus meningkat kesejahteraan mereka. Petani untung, petani menabung. Gus, ini dari hasil survei Litbang Kompas kemarin terakhir Gus, di Jawa Tengah ini elektabilitas PKB nomor 3 dan elektabilitas Amin juga nomor 3 dengan angka 4,3%. Nah, ini PR-nya gimana ini Gus melihatnya? Ya, tentu kita akan bekerja lebih keras lagi. Survei-survei itu kan sampling ya, jadi akan menjadi motivasi untuk kita terus bergerak lebih kencang lagi supaya kita Jawa Tengah ini, saya yakin karena apa? Pada dasarnya masyarakat ingin berubah. Pada dasarnya Jawa Tengah butuh berharga, dan itu insya Allah akan dilakukan. Gus, soal tantangan Pak Luhut kemarin, Pak Luhut menunggu telepon dari Gus Imin itu. Oh ya, nanti kalau kampanye ini mulai agak reda, ini saya lagi bicara, itu akan saya temui Pak Luhut, saya ajak ke daerah-daerah taman. Gus, tanggapan dari kader PKB yang Itu dirjen kementerian semua sudah diproses. Gus, berarti nanti akan ke Merawali juga ya Gus? Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 01 Muhaimin Iskandar, Cak Imin, menyambut baik ihwal gerakan 4 jari yang tiba-tiba muncul ke permukaan. Sebagai informasi, gerakan tersebut diartikan sebagai bersatunya pendukung pasangan-pasangan calon nomor urut 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, serta pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gerakan Salam 4 Jari ini juga menjadi gerakan untuk tidak memenangkan pasangan-pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Ya, pokoknya kita semua harus terus bergerak apapun cara kalian. Mau pakai itu mau pakai yang lain, yang penting kita tidak bisa membiarkan kemungkinan kepemimpinan ini salah, kata Cak Imin usai menghadiri dialog dengan petani di Gor Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Wonosobo, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Ketika ditanya apakah gerakan 4 jari ini memang diniatkan untuk kompak menyerang kubu Prabowo Gibran, Cak Imin menepis. Cak Imin mengatakan tidak ada rencana di balik lahirnya gerakan 4 jari itu. Ia bahkan baru mengetahui informasi itu. Enggak ada rencana, enggak ada niat, pokoknya kita jalan aja dulu. Di sini kita juga enggak ada koordinasi, enggak ada juga komunikasi, infonya sama-sama jalan, tuturnya. Saya enggak tahu malah, itu gerakan dari mana juga enggak tahu, ia menambahkan. Foto, calon wakil Prabowo, Cawapres, nomor urut 01 Muhaimin Iskandar, Cak Imin, usai menghadiri dialog dengan petani di Gor Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Wonosobo, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024.
darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Kalau mau sukses habisi manusia dulu. Darul mafasid itu kan habisi manusia artinya. Kalau pesantren mesti bunyi artinya. Darul mafasid itu hindarkan, hentikan semua kemafsadatan, kerusakan. Nah itu artinya maafin. Sampai kebijakan pun, keputusan pun yang menentukan segelintir orang yang memang sudah invest di politik. Bersyukur, amin, perlu lapor pada seluruh yang hadir, tidak ada satupun yang investasi di amin dalam pemilu 2024. Alhamdulillah, ini kita syukuri, bukan berarti kita curhat, bukan. Tapi ini kita syukuri, insya Allah ini keberkahan yang akan membawa kesempatan untuk kita mulai perubahan dengan sesungguh-sungguhnya. Amin. Baik, bahkan saya tahu ini ngomong petani sebetulnya bukan soal pupuk. Ngomong nasib petani bukan soal cara kerja pertanian. Dengan sudah ahli semua. Ngomong pertanian kuncinya politik yang menentukan keputusan kebijakan politik. Kalau nasib jenengan mau berubah, menangkan politik dulu. Kalau politiknya dikuasai sing monoan terus gak bakal mampu urusan dengan puluhan tahun. Ya sampai. Kalau ini puluhan tahun dong. Ini namanya blok dong. Tidak ada jalan lain politik. Saya kagum sama Pak Yaman tadi. Pak Yaman tadi sudah ngerti betul politik, malah Coro Jakartanya itu Pak Yaman ini high politik. Sudah makomnya dari high politik. Jadi sekali lagi saya ingatkan masalah pupuk, masalah Mas Adi tadi nonton tadi, masalah infrastruktur pertanian, apa tadi itu? Sarana prasarana pertanian. Kalau dulu zaman Pak Harto ada istilahnya saprodi, sarana produksi. Kemudian juga disampaikan tadi sangat penting soal keberpihakan Pak Fahri. Pak Fahri, kuncinya keberpihakan. Ini pertanyaan politiknya mesti dikawin. Tinggi betul, saking suwe Sindoro ini. Satu, keberpihakan. 7 Pak Fahri. 7, keberpihakan nomor 1. Yang kedua, kesungguhan di dalam memutuskan. Contoh saya ini kalau bolak-balik ngomong soal lumbung pangan food estate. Ini keputusan yang super harus segera dievaluasi dihentikan. Puluhan triliun biaya berkelanjutan untuk nanam, tapi nggak ada hasil. Petani yang butuh pupuk, nah kita nanti begitu terpilih puluhan triliun stop, duitnya itu nggak ada pupuk. Ini sudah Gatel ini terus jelas-jelas contoh Pak Harto dulu udah gagal. Dulu Pak Harto bikin acara kayak mana dulu 1 juta lahan kampung. Ingat mas? Nasi campuran kali mulai 1 juta lahan kampung itu persis pengulangan kegagalan listrik. Puluhan triliun hilang per tahun, sekarang sudah ratusan triliun hilang dari kemarin saya tanya ke Komisi 10, Mas, ini orang duit 100 triliun itu kan mengatasi pupuk hilang caranya. Coba hitung, dikawin itu kan beres Pak, kalau 100 triliun kita bisa bikin beberapa pabrik pupuk besar dan bisa langsung ya 1 triliun. Itu artinya apa? Sebetulnya urusannya jelas, solusinya jelas, tapi nggak ada kemauan politik. Gini mungkin. Kalau kali Mas Anies pun nekat, pokoknya
kalau kita menang, kita persembahkan kemenangan ini untuk menolong yang benar-benar penting. Benar-benar serius. Kalau misalkan dulu saja Jawa Tengah, sing jenengi cita-cita bela rakyat itu suwi tapi gak pernah berhasil. Kalau harus menteri nanti, Mas Anies harus menteri nanti. Kuncinya presiden lewat presiden. Kuncinya itu. Makanya insya Allah Amin menang, Anies semuanya menang mutlak untuk rakyat yang harus dibayar. Pokoknya dengan tolong sampai akan salam dari dulu saat Jawa Tengah. Salami Pak Anies, salami Pak Muhaimin. Pokoknya kemenangan perubahan ini kemenangan wong cilik Jawa Tengah. Ini sangat serius. Mergo urusannya gampang di depan mata. Contohnya Indonesia ini bakal menghadapi krisis pangan, pasti. Itu kita sudah tahu sejak saya jadi menteri. Krisis pangan itu akan terjadi 3 sebab. Sebab yang pertama krisis iklim. Apa istilahnya? Musim nggak jelas. Bumi makin panas karena polusi, karena istilahnya perusakan lingkungan, kemudian yang menghasilkan karbon yang memanaskan bumi. Ibu iklim rusak. Yang kedua, karena konflik, ada perang di Rusia, ada perang di mana-mana. Karena konflik ini mengakibatkan krisis global. Ini jelas pasti krisis pangan. Nah yang ketiga, karena pertanian tidak bisa diandalkan. Wes dia tadi tidak ditangani jelas. Sudah tahu dari dulu tapi diem aja. Nah oleh karena itu bismillah. Bismillah. Persoalan di depan mata harus kita atasi secepat-cepatnya dan sesungguh-sungguhnya, karena sebetulnya gampang atasi ini asal ada kemauan politik. Problem pertanian kita sudah amat sangat jelas. Potensi ekonomi petani kita sangat besar karena kita butuh pangan yang tidak bisa ditunda lagi. Pangan nasional ini adalah pasar besar sekali yang mestinya bisa mendongkrak kesejahteraan petani. Syaratnya apa? Keseriusan pemerintah untuk memberikan sarana prasarana untuk berproduksi. Tidak ada jalan lain. Keputusan politik, political will. Contohnya, berapa kali saya ngomong, food estate, lumbung pangan, puluhan triliun gagal total, harus dihentikan. Puluhan triliunnya gunakan untuk bikin pabrik pupuk. Tidak ada alasan, pasti bisa. Itu contohnya. Yang kedua, irigasi dipikir, lalu produksi dibeli oleh pemerintah bersama swasta, kerjasama, sehingga petani tenang tetap produksi, nyaman karena pasti laku. Yang ketiga, terjamin harganya. Di nasional kita stok, ini pasti akan mengurangi impor dan bahkan sangat mengecilkan impor di masa yang akan datang. Dengan demikian maka petani makmur, pangan tersedia. Roadmap-nya jelas. Salah satu yang lain misalnya, petani butuh akses lahan. Sudah ada perpres tentang reforma agraria. Sudah bertahun-tahun tidak dijalankan. Syaratnya cuma satu, jalankan aja. Nah, kita menang nanti langsung menjalankan reforma agraria. Jadi mafia pupuk itu muncul karena uang pemerintah membantu subsidi kepada industri pupuk. Harusnya petani itu mendapatkan pupuk dengan cara langsung subsidinya. Apakah pembeliannya, apakah jadi sehingga harga pupuk produksi dari produsen pupuk harganya murah, tapi tidak diberikan ke petani, diberikan ke yang lain. Ini yang namanya mafia. Kita harus hentikan semua itu. Sekarang gerakan 4 salam jari ini ada sisi anti untuk melawan ya pokoknya kita semua harus terus bergerak apapun cara kalian,
mau pakai itu, mau pakai yang lain. Yang penting kita tidak bisa membiarkan kemungkinan kepemimpinan ini salah. Nggak ada rencana, nggak ada niat. Pokoknya kita jalan aja dulu. Jadi kita juga nggak ada koordinasi, nggak ada juga komunikasi. Pokoknya sama-sama jalan. Termasuk gerakan tersebut. Saya nggak tahu Bang, itu gerakan dari mana juga nggak tahu. Gus, tapi berarti kalau ada gerakan 4 jari ini masyarakat banyak yang menginginkan 01 dan 03 koalisi. Mungkin kelihatannya ada yang menginginkan jangan sampai itu terjadi. Gus, ini kan meski sudah dicabut ya Gus ya laporan kepada Presiden Jokowi ke Bawaslu. Ini ada komentar nggak Gus terkait dengan hal tersebut? Saya belum tahu, tapi saya mau nanya dulu nanti nasional Amin apakah ada peluang untuk itu, belum tahu. Jadi Pak Prabowo akan membangun rencana pembangunan 13 kota baru di Kota baru. Kalau kami bukan kota baru, kami sudah 40 kota yang ada menuju transportasi umumnya, sarana airnya, kemudian lembaga Gus, ini kan besok Garuda Indonesia ini kan lawan Australia. Nah, gimana Gus? Ada nggak sedikit pesan atau semangat kepada teman-teman kita? Ya, kita mendoakan terus, kita support terus. Mari kita seluruh rakyat Indonesia dukung semangat. Insya Allah kita bisa mengalahkan musuh yang berat. Prediksi skor kira-kira berapa Gus? Jangan berat, moga-moga menang kita 1-0. Oke, 1-0 juga udah luar biasa ya Gus ya. Terima kasih. Bang, makasih ya. Hari ini Gus dan dapat deklarasi dukungan juga Gus, gimana Gus? Hari ini Biar kelihatan. Hari ini Laskar Santri dan Laskar Pinggiran bersama Ibu Muslimat Wonosobo bergabung untuk memenangkan Amin di Wonosobo. Insya Allah Wonosobo basis PKB. Dan tentu keluarga besar Nahdliyin ini kompak. Tentu kita berharap suara-suara kekuatan ini menjadi kekuatan kemenangan yang nyata bagi Amin di Jawa Tengah. Berikutnya saya menangkap aspirasi mereka, intinya dua. Yang pertama, seluruh keluarga besar NU aspirasinya tersalurkan. Yang kedua, para petani yang menjadi tulang punggung ekonomi Wonosobo hari ini benar-benar diperhatikan, tidak ditinggalkan oleh pemerintah. Pemerintah ini benar-benar telah mengabaikan selama ini nasib petani Wonosobo. Sehingga kita butuh segera langkah-langkah para petani secara Indonesia agar benar-benar menjadi penyangga pangan sekaligus meningkat kesejahteraan mereka. Petani untung, petani menabung. Gus, ini dari hasil survei Litbang Kompas kemarin terakhir Gus, di Jawa Tengah ini elektabilitas PKB nomor 3 dan elektabilitas Amin juga nomor 3 dengan angka 4,3%. Nah, ini PR-nya gimana ini Gus melihatnya Ya, Gus? tentu kita akan bekerja lebih keras lagi. Survei-survei itu kan sampling ya, jadi akan menjadi motivasi untuk kita terus bergerak lebih kencang lagi supaya kita Jawa Tengah ini, saya yakin karena apa? Pada dasarnya masyarakat ingin berubah. Pada dasarnya Jawa Tengah butuh perubahan. Dan itu insya Allah. Gus, soal tantangan Pak Luhut kemarin, Pak Luhut menunggu telepon dari Gus Imin itu untuk Oh ya, nanti kalau kampanye ini mulai agak reda, ini saya lagi di daerah, itu akan saya temui Pak Luhut, saya ajak ke daerah-daerah taman. Gus, tanggapan dari kader PKB yang itu Itu dirjen kementerian semua sudah diproses. Gus, berarti nanti akan ke Merawali juga ya Gus? Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 01 Muhaimin Iskandar, Cak Imin, menyambut baik ihwal gerakan 4 jari yang tiba-tiba muncul ke permukaan. Sebagai informasi, gerakan tersebut diartikan sebagai bersatunya pendukung pasangan-pasangan calon nomor urut 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, serta pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gerakan Salam 4 Jari ini juga menjadi gerakan untuk tidak memenangkan pasangan-pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Ya pokoknya kita semua harus terus bergerak apapun cara kalian.
mau pakai itu mau pakai yang lain, yang penting kita tidak bisa membiarkan kemungkinan kepemimpinan ini salah, kata Cak Imin usai menghadiri dialog dengan petani di Gor Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Wonosobo, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Ketika ditanya apakah gerakan 4 jari ini memang diniatkan untuk kompak menyerang kubu Prabowo Gibran, Cak Imin menepis. Cak Imin mengatakan tidak ada rencana di balik lahirnya gerakan 4 jari itu. Ia bahkan baru mengetahui informasi itu. Enggak ada rencana, enggak ada niat, pokoknya kita jalan aja dulu. Di sini kita juga enggak ada koordinasi, enggak ada juga komunikasi, infonya sama-sama jalan, tuturnya. Saya enggak tahu malah, itu gerakan dari mana juga enggak tahu, ia menambahkan. Foto, calon wakil Prabowo, Cawapres, nomor urut 01 Muhaimin Iskandar, Cak Imin, usai menghadiri dialog dengan petani di Gor Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Wonosobo, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Tapi ada perintah itu jelas, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kalau mau sukses habisi mafia dulu. Darul mafasid itu kan habisi mafia artinya. Kalau pesantren mesti bunyi artinya. Darul mafasid itu hindarkan, hentikan semua kemafsadatan, kerusakan. Nah, itu artinya mafia. Sampai kebijakan pun, keputusan pun yang menentukan segelintir orang yang memang sudah invest di politik. Bersyukur, Amin perlu lapor pada seluruh yang hadir, tidak ada satupun yang investasi di Amin dalam pemilu 2024. Alhamdulillah, ini kita syukuri. Bukan berarti kita curhat, bukan. Tapi ini kita syukuri, insya Allah ini keberkahan yang akan membawa kesempatan untuk kita mulai perubahan dengan sesungguh-sungguhnya. Amin. Baik, bahkan saya tahu ini ngomong petani sebetulnya bukan soal hukum. Ngomong nasib petani bukan soal cara kerja pertanian, jenengan sudah ahli semua. Ngomong pertanian kuncinya politik yang menentukan keputusan kebijakan. Kalau nasib jenengan
dikuasai sing monoan terus gak bakal mampu urusan puluhan tahun. Ya tapi kalau ini kan puluhan tahun loh. Ini namanya dok toh. Ya ada jalan lain politik. Saya kagum sama Pak Yaman tadi. Pak Yaman tadi sudah ngerti betul politik, malah Coro Jakartanya itu Pak Yaman ini high politik. Sudah makomnya dari high politik. Jadi sekali lagi saya ingatkan masalah pupuk, masalah Mas Adi tadi nonton tadi, masalah infrastruktur pertanian, apa tadi itu, sarana prasarana pertanian. Kalau dulu zaman Soeharto ada istilahnya saprodi, sarana produksi. Kemudian juga disampaikan tadi sangat penting soal keberpihakan Pak Fahri. Pak Fahri, kuncinya keberpihakan. Ini pertanyaan politiknya mesti dikawin. Tinggi betul, saking suwe ini. Satu, keberpihakan. 7 keberpihakan nomor 1. Yang kedua, kesungguhan di dalam memutuskan. Contoh saya ini kalau bolak-balik ngomong soal lumbung pangan food estate. Ini keputusan yang super harus segera dievaluasi dihentikan. Puluhan triliun biaya untuk hutan untuk nanam, tapi nggak ada hasil. Petani yang sudah pupuk, nah kita nanti begitu terpilih puluhan triliun stok, duitnya nggak gawe pupuk. Ini sudah gatel ini apa? Terus jelas-jelas contoh Pak Harto dulu udah gagal. Dulu Pak Harto bikin acara kayak mana dulu 1 juta lahan gambut. Ingat nggak? Nasi campuran kali mulai 1 juta lahan gambut itu persis pengulangan kegagalan bisnis. Puluhan triliun hilang per tahun, sekarang sudah ratusan triliun hilang dari kemarin saya tanya ke Komisi 10, Mas, ini nomor 100 triliun itu kan mengatasi pupuk hilang caranya. Coba hitung, dikawin itu nanti. Beres Pak, kalau 100 triliun kita bisa bikin beberapa pabrik pupuk besar yang bisa langsung ya. 1 triliun. Itu artinya apa? Sebetulnya urusannya jelas, solusinya jelas, tapi nggak ada kemauan politik. Gini mungkin. Kalau kali Mas Anies bernekat, pokoknya kalau kita menang, kita persembahkan kemenangan ini untuk menolong yang benar-benar penting. Benar-benar serius. Kalau misalkan dulu saja Jawa Tengah. Sing jenengi cita-cita bela rakyat itu suwi tapi gak pernah berhasil. Kalau dapat menteri nanti, Mas Anies dapat menteri nanti, kuncinya presiden lewat presiden. Kuncinya itu. Makanya insya Allah Amin menang, Anies semuanya menang mutlak untuk rakyat yang harus dibayar. Pokoknya jenengan tolong sampai akan salam dari dulu saat Jawa Tengah. Salami Pak Anies, salami Pak Muhaimin. Pokoknya kemenangan perubahan ini kemenangan wong cilik Jawa Tengah. Ini sangat serius. Mergo urusannya gampang di depan mata. Contohnya Indonesia ini bakal menghadapi krisis pangan, pasti. Itu kita sudah tahu sejak saya jadi menteri. Krisis pangan itu akan terjadi 3 sebab. Sebab yang pertama, krisis iklim. Apa istilahnya? Musim nggak jelas. Bumi makin panas karena polusi, karena istilahnya perusakan lingkungan, kemudian yang menghasilkan karbon yang memanaskan bumi. Itu iklim rusak. Yang kedua,
karena konflik dan perang di Rusia ada perang di mana-mana. Karena konflik ini mengakibatkan krisis global. Ini terus pasti krisis pangan. Nah yang ketiga, karena pertanian tidak bisa diandalkan. Wes rumit dia tadi tidak ditangani jelas. Sudah tahu dari dulu tapi diem aja. Nah oleh karena itu bismillah. Walaupun bagaimana dengan ini bismillah. Persoalan di depan mata harus kita atasi secepat-cepatnya dan sesungguh-sungguhnya, karena sebetulnya gampang atasi ini asal ada kemauan politik. Problem pertanian kita sudah amat sangat jelas. Potensi ekonomi petani kita sangat besar karena kita butuh pangan yang tidak bisa ditunda lagi. Pangan nasional ini adalah pasar besar sekali yang mestinya bisa mendongkrak kesejahteraan petani. Syaratnya apa? Keseriusan pemerintah untuk memberikan sarana prasarana untuk berproduksi. Tidak ada jalan lain. Keputusan political will. Contohnya, berapa kali saya ngomong, food estate, lumbung pangan, puluhan triliun gagal total, harus dihentikan. Puluhan triliunnya gunakan untuk bikin pabrik pupuk. Tidak ada alasan, pasti bisa. Itu contohnya. Yang kedua, irigasi dipikir, lalu produksi dibeli oleh pemerintah bersama swasta, kerjasama, sehingga petani tenang tetap produksi, nyaman karena pasti laku. Yang ketiga, terjamin harganya. Di nasional kita stok, ini pasti akan mengurangi impor dan bahkan sangat mengecilkan impor di masa yang akan datang. Dengan demikian maka petani makmur, pangan tersedia. Roadmap-nya jelas. Salah satu yang lain misalnya, petani butuh akses lahan. Sudah ada perpres tentang reforma agraria. Sudah bertahun-tahun tidak dijalankan. Syaratnya cuma satu, jalankan aja. Nah, kita menang nanti langsung menjalankan reforma agraria. Jadi mafia pupuk itu muncul karena uang pemerintah membantu subsidi kepada industri pupuk. Harusnya petani itu mendapatkan pupuk dengan cara langsung subsidinya. Apakah pembeliannya, apakah jadi sehingga harga pupuk produksi dari produsen pupuk harganya murah, tapi tidak diberikan ke petani, diberikan ke yang lain. Ini yang namanya mafia. Kita harus hentikan semua itu. Meskipun sekarang gerakan 4 salah jari ini ada sisi aktif untuk melawan ya, pokoknya kita semua harus terus bergerak apapun cara kalian, mau pakai itu, mau pakai yang lain. Yang penting kita tidak bisa membiarkan kemungkinan kepemimpinan ini salah. Nggak ada rencana, nggak ada niat. Pokoknya kita jalan aja dulu. Jadi kita juga nggak ada koordinasi, nggak ada juga komunikasi. Pokoknya sama-sama jalan. termasuk gerakan tersebut. Saya nggak tahu bang, itu gerakan dari mana juga nggak tahu. Terus tapi berarti kalau ada gerakan 4 jari ini masyarakat banyak yang menginginkan 01 dan 03 koalisi. Mungkin kelihatannya ada yang menginginkan jangan sampai itu terjadi. Gus, ini kan meski sudah dicabut ya Gus ya laporan kepada Presiden Jokowi ke Bawaslu, ini ada komentar nggak Gus terkait dengan hal tersebut? Saya belum tahu, tapi saya mau nanya dulu nanti nasional Amin apakah ada peluang untuk itu, belum tahu. Di sini Pak Prabowo akan membangun rencana pembangunan 13 kota baru. Kota baru. Kalau kami bukan kota baru, kami bukan 40 kota yang ada menuju transportasi umumnya, sarana airnya, kemudian kepada Gus, ini kan Garuda Indonesia ini kan lawan Australia. Nah, gimana Gus? Ada nggak sedikit pesan atau semangat kepada teman-teman kita? ya, kita mendoakan terus
terus, kita support terus. Mari kita seluruh rakyat Indonesia dukung semangat. Insya Allah kita bisa mengalahkan musuh yang berat. Prediksi skor kira-kira berapa Gus? Jangan berat, moga-moga menang kita 1-0. Oke, 1-0 juga udah luar biasa ya Gus ya. Bang, makasih ya. Hari ini Gus dan dapat deklarasi dukungan juga Gus, gimana Gus? Hari ini biar kelihatan. Hari ini Laskar Santri dan Laskar Pinggiran bersama Ibu Muslimat Wonosobo bergabung untuk memenangkan Amin di Wonosobo. Insya Allah Wonosobo basis PKB. Dan tentu keluarga besar Nahdliyin ini kompak. Tentu kita berharap suara-suara kekuatan ini menjadi kekuatan pemenangan yang nyata bagi Amin di Jawa Tengah. Berikutnya saya menangkap aspirasi mereka, intinya dua. Yang pertama, seluruh keluarga besar NU aspirasinya tersalurkan. Yang kedua, para petani yang menjadi tulang punggung ekonomi Wonosobo hari ini benar-benar diperhatikan, tidak ditinggalkan oleh pemerintah. Pemerintah ini benar-benar telah mengabaikan selama ini nasib petani Wonosobo, sehingga kita butuh segera langkah-langkah para petani secara Indonesia agar benar-benar menjadi penyangga pangan sekaligus meningkat kesejahteraan mereka. Petani untung, petani menabung. Gus, ini dari hasil survei Litbang Kompas kemarin terakhir Gus, di Jawa Tengah ini elektabilitas PKB nomor 3 dan elektabilitas Amin juga nomor 3 dengan angka 4,3%. Nah ini PR-nya gimana ini Gus melihatnya? Ya, tentu kita akan bekerja lebih keras lagi. Survei-survei itu kan sampling ya, jadi akan menjadi motivasi untuk kita terus bergerak lebih kencang lagi supaya kita Jawa Tengah ini, saya yakin karena apa? Pada dasarnya masyarakat ingin berubah. Pada dasarnya Jawa Tengah butuh berharga, dan itu insya Allah akan berubah. Gus, soal tantangan Pak Luhut kemarin, Pak Luhut menunggu telepon dari Gus Imin itu untuk Oh ya, nanti kalau kampanye ini mulai agak reda, ini saya lagi jarang, itu akan saya temui Pak Luhut, saya ajak ke daerah-daerah taman. Gus, tanggapan dari kader PKB yang Itu Dirjen Kementerian semua sudah diproses. Gus, berarti nanti akan ke Merawali juga ya Gus? Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 01 Muhaimin Iskandar, Cak Imin, menyambut baik ihwal gerakan 4 jari yang tiba-tiba muncul ke permukaan. Sebagai informasi, gerakan tersebut diartikan sebagai bersatunya pendukung pasangan-pasangan calon nomor urut 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, serta pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gerakan Salam 4 Jari ini juga menjadi gerakan untuk tidak memenangkan pasangan-pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Ya pokoknya kita semua harus terus bergerak apapun cara kalian. Mau pakai itu mau pakai yang lain, yang penting kita tidak bisa membiarkan kemungkinan kepemimpinan ini salah, kata Cak Imin usai menghadiri dialog dengan petani di Gor Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Wonosobo, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Ketika ditanya apakah gerakan 4 jari ini memang diniatkan untuk kompak menyerang kubu Prabowo Gibran, Cak Imin menepis. Cak Imin mengatakan tidak ada rencana di balik lahirnya gerakan 4 jari itu. Ia bahkan baru mengetahui informasi itu. Enggak ada rencana, enggak ada niat, pokoknya kita jalan aja dulu. Di sini kita juga enggak ada koordinasi, enggak ada juga komunikasi, infonya sama-sama jalan, tuturnya. Saya enggak tahu malah, itu gerakan dari mana juga enggak tahu, ia menambahkan. Foto, calon wakil Prabowo, Cawapres, nomor urut 01 Muhaimin Iskandar, Cak Imin, usai menghadiri dialog dengan petani di Gor Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Wonosobo, Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Kullu man yahtika yawman qawmi
Pusaka hati wahai tanah airku, cinta dalam imanku, jangan harapkan nasibmu. Bangkitlah rasaku, pusaka hati wahai tanah airku, cinta dalam imanku, jangan harapkan nasibmu. Bangkitlah Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa dapat mengancammu dan binasa di bawah durimu? Siapa dapat mengancammu dan binasa di bawah durimu? Presiden, Wakil Presiden, petani, 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 amin, perubahan, 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 tepuk tangan untuk kita semua. Tapi ada perintah itu jelas darul mafasid bukan damun ala jabil masalah. Kalau mau sukses habisi mafia dulu. Darul mafasid itu kan habisi mafia. Kalau pesantren mesti dulu artinya. Darul mafasid itu hindarkan, hentikan semua kemafsadatan, kerusakan. Nah itu artinya mafia. Sampai kebijakan pun, keputusan pun yang menentukan segelintir orang yang memang sudah invest di politik. Bersyukur, Amin perlu lapor pada seluruh yang hadir, tidak ada satupun yang investasi di Amin dalam pemilu 2024. Alhamdulillah, ini kita syukuri. Bukan berarti kita curhat, bukan. Tapi ini kita syukuri, insya Allah ini keberkahan yang akan membawa kesempatan untuk kita mulai perubahan dengan sesungguh-sungguhnya. Amin. Baik, bahkan saya tahu ini ngomong tadi sebetulnya bukan soal pupuk, ngomong nasib petani bukan soal cara kerja pertanian. Jenengan sudah ahli semua. Ngomong pertanian kuncinya politik yang menentukan keputusan kebijakan politik. Kalau nasib jenengan mau berubah, menangkan politik dulu. Kalau politiknya dikuasai sing monoan terus gak bakal mampu urusan puluhan tahun. Ya betul. Kalau ini baru puluhan tahun loh. Ini namanya dok toh. Tidak ada jalan lain politik. Saya kagum sama Pak Yaman tadi. Pak Yaman tadi sudah ngerti betul politik, malah Coro Jakartanya itu Pak Yaman ini high politik. Sudah makomnya dari high politik. Jadi sekali lagi saya ingatkan masalah pupuk, masalah Mas Adi tadi nonton Adi, masalah infrastruktur pertanian, apa tadi itu? Sarana prasarana pertanian. Kalau dulu zaman Pak Harto ada istilahnya saprodi, sarana produksi. Kemudian juga disampaikan tadi sangat penting soal keberpihakan Pak Fahri. Pak Fahri, kuncinya keberpihakan. Ini pertanyaan politiknya mesti dikawin. Tinggi juga saking suwe Noro ini. Satu, keberpihakan, 7 berarti 7 keberpihakan nomor 1. Yang kedua, kesungguhan di dalam memutuskan. Contoh saya ini kalau bolak-balik ngomong soal lumbung pangan food estate.
Ini keputusan yang super harus segera dievaluasi dihentikan. Puluhan triliun UIE untuk rambutan, untuk nanam, tapi nggak hasil. Petani yang sudah pupuk, nah kita nanti begitu terpilih puluhan triliun stop, duitnya juga pupuk saja. Ini sudah Bantul ini terus jelas-jelas contoh Pak Harto dulu udah gagal. Dulu Pak Harto bikin acara kayak mana dulu 1 juta lahan kampung. Ingat nggak? Si campuran kali dulu ini 1 juta lahan kampung itu persis pengulangan kegagalan listrik. Uang triliun hilang per tahun, sekarang sudah ratusan triliun hilang dari kemarin saya tanya ke Komisi 10, Mas, ini orang duit 100 triliun itu kan mengatasi kok kita caranya. Coba hitung, kawin itu kan. Beres Pak, kalau 100 triliun kita bisa bikin beberapa pabrik besar dan bisa langsung ya. 1 triliun. Itu artinya apa? Sebetulnya urusannya jelas, solusinya jelas, tapi nggak ada kemauan politik. Gitu mungkin. Kalau kali Mas Anies menekat, pokoknya kalau kita menang, kita persembahkan kemenangan ini untuk menolong yang benar-benar sendiri. Benar-benar serius. Kalau misalkan dulu saja Jawa Tengah. Sing jenenge cita-cita bela rakyat itu suwi tapi gak pernah berhasil. Kalau dapat menteri nanti Mas Anies